Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri peluncuran program kepemimpinan sekolah yang merupakan rangkaian dari beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami dalam beberapa bulan terakhir ini memiliki serangkaian program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kami untuk mewujudkan dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kalau kita bicara pendidikan yang bermutu, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek-aspek atau faktor-faktor yang bersifat eksternal, ada faktor yang bersifat internal. Beberapa yang berkaitan dengan kebijakan kami menyangkut penguatan kualitas pendidikan adalah dengan perbaikan sarana prasarana pembelajaran, yang pada tahun ini insya Allah kami akan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kami sudah melakukan MOU dengan para kepala sekolah, kepala daerah untuk pembangunan revitalisasi 10.440 satuan pendidikan, bahkan mungkin bisa lebih karena ada efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Insya Allah juga nanti akan ada upaya peningkatan melalui peningkatan sarana prasarana pembelajaran dengan Smart Classroom yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden. Dalam kaitan yang masih berkait dengan mutu pendidikan, yang kami juga sudah lakukan beberapa kebijakan menyangkut guru. Tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan beberapa program kita yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, pemenuhan kualifikasi guru melalui program pendidikan bagi guru yang belum memiliki sertifikat atau ijazah D4 atau S1, dan program ini kita buka untuk guru yang sudah memiliki ijazah D2 atau mungkin D3 atau yang DO. Karena ada guru yang cita-citanya itu kuliah S1 tapi tinggal skripsi, tidak selesai karena skripsinya ditinggal. Sehingga program yang kami rencanakan untuk 12.000 sekian guru adalah program RPL yang kami juga nanti akan bekerjasama dengan LPTK di seluruh Indonesia. Kemudian juga sertifikasi guru melalui PPG yang tahun ini kita rencanakan 806.000 guru yang mengikuti PPG pada tahun ini, dan kemudian juga upaya kami meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang pada tahun ini ada 3 pelatihan yang kami selenggarakan. Selain nanti ada pelatihan untuk para kepala sekolah. Yang pertama adalah pelatihan untuk guru-guru yang mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang tadi disampaikan oleh Bu Nunuk, jumlahnya 59.000 sekian. Kemudian pelatihan untuk pembelajaran mendalam atau deep learning yang juga sudah mulai kami laksanakan. Selain yang kami selenggarakan di dalam negeri, juga tim ini juga kami berikan kesempatan untuk melakukan observasi pembelajaran mendalam di Australia atas sponsor dari inovasi. Angkatan pertama sudah kembali ke tanah air, ke Sydney, kemudian angkatan kedua sekarang masih di South Australia, masih di Adelaide, untuk melihat bagaimana praktek pembelajaran mendalam dan bagaimana pengalaman di negara Australia itu dapat kita jadikan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran mendalam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan untuk guru-guru BK. Ini juga terus kita laksanakan karena kita ingin memperkuat pendidikan karakter dengan penguatan bimbingan konseling dan tentu saja penguatan guru-guru BK, di mana guru nanti pada waktunya sudah kami bicarakan juga dengan kepala BKN bagaimana agar guru juga
di antara kewajiban mengajarnya, kewajiban pemenuhan tugas guru adalah bimbingan konseling, di mana semua guru memiliki tugas bimbingan konseling, tidak terbatas hanya guru bimbingan konseling saja. Sehingga pelatihan sudah kita laksanakan dan juga ada perubahan-perubahan nanti menyangkut bagaimana kita juga memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan nilai, sehingga setiap mata pelajaran itu harus mengandung muatan karakter dan mengandung pendidikan nilai sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama untuk membangun karakter bangsa sebagai bagian dari salah satu tujuan pendidikan nasional. Dan kemudian yang termasuk dilakukan adalah bagaimana agar guru-guru juga meningkat kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan bagi pemimpin sekolah, para kepala sekolah, pengawas, dan juga tenaga kependidikan yang lainnya. Karena itulah maka kami merubah nomenklatur UPT-UPT yang ada itu tidak sekedar balai guru penggerak, tapi kita perluas nomenklaturnya menjadi balai guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena kesuksesan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh guru, tadi Bu Hatifah menyampaikan kesuksesan pembelajaran itu ditentukan juga oleh pustakawan, oleh laboran, oleh pengawas, bahkan oleh, mohon maaf, misalnya penjaga sekolah sekalipun itu juga menentukan keberhasilan pembelajaran, sehingga ruang lingkupnya kita perluas untuk bisa memberikan peningkatan tidak hanya bagi guru saja, tidak hanya untuk para pendidik saja, tapi juga bagi para tenaga kependidikan. Dan berbagai hal lain yang juga sudah kami lakukan menyangkut administrasi dan manajemen guru, yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam tatap muka, tapi bisa 16 jam, dan kekurangannya atau pemenuhannya menjadi 24, bisa dari mereka mengikuti pelatihan, kemudian juga bisa mereka menjadi guru BK, bisa aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan itu kemudian diikuti dengan kebijakan di mana ada satu hari dalam satu pekan di mana guru tidak harus mengajar. Yang satu hari itu dijadikan sebagai hari belajar bagi para guru, bukan hari belanja bagi para guru. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan itu maka guru bisa terus meningkatkan kompetensi. Kalau misalnya pelatihan diselenggarakan pada weekend, misalnya Sabtu dan Ahad, maka hari Jumat guru tidak mengajar sehingga bisa belajar 3 hari. Sehingga kalau mereka harus menempuh studi lagi, melanjutkan S1 atau D4, mereka tidak harus meninggalkan kewajiban mengajar, karena sudah ada satu hari di mana guru tidak harus mengajar, tetapi guru bisa memanfaatkannya untuk peningkatan kompetensi. Ini adalah bagian dari upaya kami, karena kami percaya dan kita semua meyakini bahwa peranan guru itu sangat penting, peranan pendidik sangat penting, tenaga pendidikan sangat penting. Apalagi kemudian juga peranan para kepala sekolah juga sangat penting. Kita bisa bicara mengenai student centered, pembelajaran yang berbasis pada murid. Tetapi pembelajaran berbasis pada murid itu tetap harus difasilitasi, dimotivasi, diinspirasi oleh para gurunya. Jadi tidak kemudian karena student centered, student active learning, kemudian muridnya aktif belajar, gurunya aktif chatting. Itu yang membuat pendidikan kita itu rusak. Karena itu maka dengan pembelajaran mendalam, justru guru inilah yang disampaikan oleh Bu Nunuk tadi, menjadi, atau Bu Hetifah tadi, menjadi dirijen, menjadi person yang menggerakkan bagaimana semua murid kita itu dalam satu kelas itu bisa belajar dengan penuh semangat, sehingga belajar itu sekali lagi student centered dan active learning adalah proses yang tetap saja memerlukan kehadiran guru. Dan oleh karena itu maka sekali lagi active learning, student centered does not mean that students are people who are learning and the teacher are very busy having chatting. Ini niru Bu Hetifah supaya ada rimanya, kira-kira begitu Bu Hetifah. Kemudian yang terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan yang bersifat internal, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui semua, kita akan memberlakukan pembelajaran mendalam itu. Dan naskahnya juga sudah selesai, gurunya sudah kita latih, sehingga pada waktunya kita akan terapkan secara bertahap
pada tahun pelajaran yang akan datang, sekolah-sekolah tertentu yang sudah siap akan mulai menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki kualitas pembelajaran dari hulunya. Dari hulunya kita perbaiki, tidak hanya pada hilirnya saja. Sehingga karena itu kami tentu saja dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini ingin mencoba menjawab masalah dengan inovasi. Kita ada masalah mengenai temuan UNESCO, laporan UNESCO adanya realitas schooling without learning. Mereka sekolah tapi tidak belajar, atau learning loss yang itu kita alami sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Tapi kita harus perbaiki semuanya. Nah, perbaikinya itu dari hulunya dengan perubahan strategi pembelajaran. Tapi kami ingin tegaskan bahwa deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran, sehingga kalau ada para konten kreator yang membuat konten-konten yang menyesatkan, tolonglah yang begini-begini jangan diterus-teruskan. Ini penting saya tegaskan karena saya berselancar di dunia media sosial, masih ada kekeliruan dan pengeliruan informasi mengenai beberapa kebijakan yang kami lakukan. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana penguatan pelatihan kepemimpinan dan program pembinaan sekolah ini, kami ingin menegaskan bahwa kepala sekolah itu sangat penting, bahkan mungkin yang terpenting, tetapi memang tidak segala-galanya. Kami mencoba untuk mengembangkan bagaimana kolaborasi antara kepala sekolah dengan para guru, dengan pengawas, dengan semua stakeholder, berbagai asosiasi, dengan pemerintah daerah untuk memastikan bagaimana pembelajaran berlangsung dengan sangat baik. Bapak-bapak para kepala daerah ini adalah mitra kami karena pembinaan, pengangkatan, dan penempatan kepala sekolah ada di bawah kewenangan bapak-bapak sekalian. Guru-guru TK, SD, SMP, wewenangnya ada pada pemerintah kabupaten kota. Guru-guru SLTA dan sekolah luar biasa ada pada pemerintah provinsi. Bapak punya kewenangan untuk itu. Dan kami melihat realitas di lapangan, guru kita sebenarnya secara jumlah itu tidak kurang. Hanya problem kita adalah distribusi guru. Sehingga sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah nomor 1 tahun 2025 di mana guru PNS dan guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah swasta. Apalagi sekarang juga ada realitas, mungkin Bapak-bapak juga sudah punya data, banyak sekolah dasar negeri yang harus digabung atau di merger karena kekurangan murid. Jadi di tengah fenomena ada sekolah negeri yang peminatnya sangat tinggi, ternyata juga banyak sekolah negeri yang tidak ada peminatnya. Di suasana SPMB ini kami dapat laporan ada satu SD negeri yang pendaftarnya sampai penutupan itu alhamdulillah 2 orang. SD itu murid keseluruhannya 19, gurunya 11, Bu. Ini saya kira sangat ideal itu, seperti privat saya kira itu. Seperti privat. Tapi problemnya kan ada pada Ibu sebagai manajer para guru ini katanya dengan kepegawaian. Kaitannya dengan bagaimana tugas-tugas mereka. Ideal sih ideal, tapi kalau terlalu ideal, karena tadi muridnya 19, gurunya 11. Itu kalau menurut teori belajar memang bagusnya begitu. Tapi kalau menurut pertimbangan keuangan, yang begitu bisa menimbulkan persoalan keuangan. Sehingga disinilah kami sejak awal sudah mengantisipasi bagaimana ekosistem antara negeri dengan swasta ini sudah kita bangun bersama-sama, bagaimana komunikasi antar para penyelenggara pendidikan ini juga kita perkuat dengan berbagai kebijakan yang kami lakukan. Sehingga model pelatihan ini juga nanti akan berbeda. Tadi Bu Nuno sudah menyampaikan sebagian. Model pelatihan ini nanti juga bukan pelatihan yang online, tetapi pelatihan yang offline, bukan pelatihan yang daring tapi pelatihan yang luring. Dan juga bukan pelatihan yang on off. Ada pelatihan yang kadang-kadang lagi semangat itu pelatihannya on, lagi nggak semangat pelatihannya off gitu. Kita usahakan pelatihan ini menggunakan pendekatan integratif, transformatif. Ini bahasanya ilmiah banget ini. Pendekatan integratif transformatif.
Di mana kita sekarang memang tidak hanya memerlukan para pemimpin sekolah yang memiliki kepribadian, memiliki kompetensi, dan memiliki berbagai kecakapan yang diperlukan untuk dia menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi kepemimpinan sekolah itu harus kepemimpinan yang transformatif, kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan yang menginspirasi, dan kepemimpinan yang senantiasa memberikan dorongan kepada siapapun insan pendidikan di suatu satuan pendidikan itu untuk berani melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Inilah yang coba terus kita lakukan, sehingga karena itu maka tidak hanya kebijakan mengenai kepemimpinan sekolah saja yang berubah, tapi juga pelatihannya juga kita usahakan untuk terus kita sempurnakan, sehingga pelatihan itu tidak sekedar formalitas di mana Bapak Ibu guru itu belajar memenuhi kewajiban tugas guru yang harus pelatihan itu, tetapi memang harus diikuti dengan peningkatan kompetensi, peningkatan yang menjadi bagian penting dalam kita memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Saya baru menyangkut pengawas sekolah yang selama ini namanya diganti pendamping, nanti kita kembalikan namanya menjadi pengawas. Yang disampaikan oleh Ibu Hetifah juga. Tapi pengawas ini bukan malaikat ya, bukan malaikat. Jadi nanti pengawas, jabatan profesi pengawas itu, ini yang pengawas kayaknya langsung syukuran ini. Sehingga nanti kita akan kembalikan pengawas sebagai profesi. Gitu. Yang tepuk tangan kayaknya pengawas itu. Karena kami sudah mengkaji tupoksi pengawas itu tidak bisa digantikan sebatas pendamping sekolah. Tapi nanti bagaimana keluarnya ya tunggu sidang isbatnya. Ini baru bocoran umum saja gitu. Karena itu sekali lagi ini semua dalam rangka mengembalikan peran para pengawas dan para pimpinan ini untuk bersama-sama memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih, dan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya meluncurkan program kepemimpinan sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.